wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Anissa Quratul Aini, biasa dipanggil Arzel dengan NIM 2500276. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, program studi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman semua apa itu komunikasi organisasi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, komunikasi organisasi telah menjadi salah satu elemen yang terpenting bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Komunikasi organisasi ini menuju pada proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di antara anggota organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Robbins, dalam bukunya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan membangun budaya kerja yang positif. Namun tantangannya juga ada nih teman-teman, seperti teknologi yang berubah cepat dan keragaman budaya yang membuat komunikasi ini semakin kompleks. Lalu, dalam era ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama komunikasi organisasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengoptimalkannya dengan contoh-contoh praktis yang relevan untuk konteks bisnis di Indonesia ini ya. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin ke teman-teman apa sih itu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak pengirim kepada pihak lain yaitu penerima dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dengan baik. Nah, proses ini melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan melalui berbagai cara, seperti bicara, menulis, isyarat, atau media lainnya. Nah, yang kedua, ada prinsip komunikasi nih teman-teman. Prinsip komunikasi ini ada 6. Yang pertama itu ada kejelasan. Kejelasan adalah pesan itu harus tersampaikan dengan jelas agar mudah dimengerti oleh si penerima. Yang kedua itu ada kesederhanaan. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, hindari kata-kata yang rumit. Yang ketiga ada kesesuaian. Pesan ini harus sesuai dengan kondisi si pengirim dan kondisi si penerima. Yang keempat ada keterbukaan. Jujur dan terbuka dalam menyampaikan suatu pesan. Yang kelima, ada aktif mendengarkan. Penerima harus mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian agar pesan yang dipahami dapat tersampaikan dengan baik. Yang keenam, ada umpan balik atau feedback nih teman-teman. Adanya respon atau tanggapan dari si penerima untuk memastikan pesan tersebut sudah diterima dan dipahami dengan benar. Selanjutnya di sini ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini ada 5 nih. Aku akan ngejelasin satu-satu apa aja sih yang 5 itu. Nah, yang pertama itu menyampaikan informasi, yaitu memberikan data atau fakta kepada orang lain. Yang kedua, ada mempengaruhi orang lain. Yang dimaksud mempengaruhi orang lain ini yaitu dapat merubah sikapnya, pendapat, atau perilaku orang lain tersebut. Yang ketiga, ada membangun hubungan. Membangun hubungan atau menjalin dan mempererat hubungan sosial antar individu. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Kita menggunakan komunikasi ini sebagai penyelesaian masalah untuk mencari solusi bersama. Yang kelima, ada menghibur, yaitu memberikan hiburan atau kesenangan melalui komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komunikasi. Fungsi ini ada 5. Yang pertama ada fungsi informasi, yang kedua yang fungsi persuasi, yang ketiga fungsi ekspresi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi regulasi. Nah, aku akan ngejelasin satu-satu dari 5 fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan. Contohnya nih teman-teman, seperti guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa atau laporan bisnis yang dibagikan dalam rapat. Itu tuh tujuannya untuk membantu orang lain memahami dunia sekitar mereka dan membuat keputusan yang tepat.
Yang kedua, ada fungsi persuasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku orang lain. Contohnya nih, iklan yang mendorong konsumen membeli produk atau pidato politikus yang meyakinkan pemilih. Fungsi persuasi ini memiliki alasan seperti mempengaruhi opini dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dalam pemasaran atau negosiasi. Nah, yang ketiga, ada fungsi ekspresi. Fungsi ini memungkinkan individu mengungkapkan emosi, pikiran, atau perasaan pribadinya. Contohnya nih, misalnya kita berbagi cerita dengan teman untuk mengurangi stres. Terus ini bisa membantu kita untuk mengendalikan emosi dan membangun identitas diri yang penting untuk kesehatan mental. Yang keempat, ada fungsi sosialisasi. Fungsi ini mendorong pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial. Contohnya, kita ngobrol santai di acara keluarga atau networking di konferensi bisnis. Ini bertujuan untuk memperkuat ikatan individu, kelompok, atau masyarakat sehingga menciptakan kohesi sosial. Lanjut, ada fungsi regulasi. Fungsi ini mengontrol atau mengatur perilaku melalui aturan atau norma. Contohnya nih, instruksi lalu lintas seperti lampu merah atau kebijakan perusahaan tentang etika kerja. Ini membantu menjaga ketertiban dan mencegah konflik dengan menetapkan batasan yang jelas. Tapi dalam komunikasi ini juga ada tantangannya nih teman-teman. Meskipun penting, komunikasi organisasi ini sering dihadapkan pada hambatannya nih. Yang pertama ada noise komunikasi. Ini tuh seperti gangguan teknis atau kesalahpahaman budaya. Yang kedua ada teknologi yang berlebihan. Meskipun email dan video conference memudahkan mereka juga, ini juga menyebabkan overload informasi, di mana karyawan menerima ratusan pesan sehari. Yang ketiga, ada perubahan organisasi. Merger atau rekonstruksi sering menyebabkan ketidakpastian, seperti yang dialami Bank Mandiri saat merger dengan bank lain, di mana komunikasi yang buruk memicu rumor dan penurunan moral. Yang terakhir, ada generasi gap. Generasi Z lebih suka komunikasi visual seperti TikTok, sementara baby boomer lebih nyaman dengan email, yaitu komunikasi ini dapat menciptakan kesenjangan. Nah, kesimpulannya, komunikasi organisasi ini adalah fondasi yang mendukung inovasi, produktivitas, dan keberlanjutan bisnis. Dengan memahami elemen-elemennya, mengenali tantangan, dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, di mana bisnis berkembang pesat, komunikasi yang efektif akan menjadi kunci diferensiasi. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Peter Drucker, "The most important thing in communication is hearing what is inside." Mari kita jadikan komunikasi sebagai alat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku tentang komunikasi organisasi. Intinya, komunikasi itu penting ya teman-teman, buat bikin kita kerjasama di dalam organisasi jadi lebih efektif dan gak salah paham. Kalau komunikasinya lancar, tujuan organisasi juga lebih bisa cepat tercapai nih. Makasih ya udah nonton dan dengerin penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Aku mohon maaf ya kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam aku menyampaikan tentang konsep komunikasi organisasi ini.